Informasi yang hari ini mengejutkan banyak analis dan bukan hanya mereka. NATO mengadakan negosiasi langsung dengan Kremlin dan mempersiapkan penyerahan negara-negara Baltik kepada Rusia pada awal serangan besar-besaran Federasi Rusia ke Ukraina. Pengakuan sensasional seperti itu diungkapkan oleh mantan Sekjen NATO, Jens Stoltenberg. Pada tahun 2021, Sekretaris Jenderal NATO saat itu membahas dengan otoritas Rusia tentang penarikan pasukan aliansi dari negara-negara Eropa Timur dan pembentukan apa yang disebut zona penyangga di negara-negara Baltik. Hal ini disebutkan dalam memoir Stoltenberg sendiri. Lebih dari itu, disebutkan bahwa Sekjen Aliansi mengadakan negosiasi rahasia dengan pihak Rusia, yang bahkan tidak diketahui oleh negara-negara Baltik. Nah, misalnya, pada musim gugur tahun 2021, Stoltenberg bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dan mengusulkan untuk mendiskusikan ide Kremlin tentang pembentukan apa yang disebut zona penyangga di Eropa, atau penarikan NATO ke perbatasan seperti pada tahun 1997. Dan pada dasarnya, hanya angkatan bersenjata Ukraina yang mampu menghentikan pihak Rusia, sementara di NATO sendiri, mereka ingin mengorbankan rekan-rekan mereka sendiri. Tapi itu belum semua pengakuan dari Jens Stoltenberg. Jadi di episode ini saya akan menceritakan tidak hanya tentang apa yang mungkin sudah Anda baca di saluran Telegram, tetapi juga tentang hal-hal yang lebih menarik lagi. Hal-hal menarik yang diceritakan oleh Stoltenberg. Nah, misalnya, dia bangga karena pada hari-hari pertama perang Rusia melawan Ukraina, dia dengan tegas menolak memberikan bantuan militer kepada Volodymyr Zelensky. Dan dia juga mengingat bahwa beberapa negara di Eropa secara umum sempat membujuk agar tidak membantu Ukraina. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai episode ini, saya mohon dukungan Anda untuk channel YouTube ini melalui donasi, subscribe, atau menjadi sponsor. Jadi, jika Anda masih menganggap pekerjaan channel kami penting, menarik, dan diperlukan, Anda bisa mendukung channel ini secara finansial. Semua tautan dan detail cara melakukannya ada di deskripsi video ini. Di sana tertulis dukung channel Alexei Peci. Silakan pilih format yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun. Dan jangan lupa berlangganan kanal Telegram Peci News. Tautannya juga ada di deskripsi. Jadi, sekarang mari kita bahas semuanya satu persatu. Dalam buku berjudul Kepemimpinan NATO di Masa Perang, mantan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg kadang-kadang membuat kilas balik singkat ke tahap-tahap awal kehidupannya. Namun fokus utamanya, seperti yang dijanjikan oleh judulnya, adalah pada dekade dari tahun 2014 hingga 2024, di mana Stoltenberg memimpin Aliansi Atlantik Utara. Hal ini ditulis oleh jurnalis Melis Oitsalu, dan saya akan langsung mengutip pernyataannya. Sebagai pembaca, saya menemukan adanya kontradiksi dengan judul buku tersebut, baik secara moral maupun secara faktual. NATO tidak berperang selama masa jabatan Stoltenberg. Perang di Afghanistan tentu saja adalah konflik bersenjata resmi. Tetapi jika dibandingkan dengan perang Rusia melawan Ukraina, peristiwa itu sama sekali tidak layak disebut perang. Itu lebih seperti operasi kontraterorisme yang kadang-kadang berubah menjadi aksi militer. Melihat betapa sedikit halaman dalam memoir ini yang didedikasikan untuk Afghanistan dibandingkan dengan perang di Ukraina, menjadi jelas bahwa Stoltenberg agak berlebihan dalam memilih judul bukunya, terutama mengingat pasifnya NATO yang mencolok pada bulan-bulan pertama perang. Baru pada tahun 2024, aliansi secara resmi meresmikan dukungan militernya kepada Ukraina dengan membentuk Badan Nasional untuk Bantuan Keamanan dan Pelatihan Personel bagi Ukraina. Sebelum itu, bahkan misi pelatihan tentara Ukraina pun dilakukan di bawah naungan militer Eropa, bukan NATO. Sekali lagi saya ingatkan bahwa buku memoir Stoltenberg berjudul Kepemimpinan NATO di Masa Perang. Dan selanjutnya, jurnalis tersebut mengungkapkan pengakuan mengejutkan Stoltenberg dari buku ini. Ternyata pada bulan-bulan pertama agresi besar-besaran Rusia terhadap Ukraina, Jens Stoltenberg tidak mendukung permintaan Volodymyr Zelensky. Dalam bukunya, dia dengan bangga menggambarkan bagaimana dia dengan tegas memukul meja dan menolak Zelensky pada saat dibutuhkan ketika Presiden Ukraina meminta bantuan pertahanan udara dari NATO. Lebih dari itu, Stoltenberg menegaskan bahwa di Barat, banyak orang pada awal perang berasumsi bahwa Kiev akan segera jatuh. Seperti yang diakui Jens. AS memiliki data intelijen yang dapat dipercaya bahwa Rusia berniat menyerang Ukraina sejak pertengahan Oktober 2021.
Setelah itu, CIA meminta audiensi darurat dengannya. Bol, dengarkan, mereka benar-benar berencana menyerang di sana. Kita harus melakukan sesuatu. Pada saat yang sama, penilaian intelijen Prancis dan Jerman sangat berbeda dari penilaian Amerika Serikat. Paris dan Berlin menganggap ancaman invasi ke Ukraina terlalu dibesar-besarkan dan menekankan perlunya menghindari eskalasi. Stoltenberg cenderung berpihak pada kubu Perancis dan Jerman dalam hal kekhawatiran eskalasi. Dan saya terkejut, tetapi Stoltenberg dalam memoarnya secara gamblang menulis bahwa tugasnya adalah menunjukkan kepada Vladimir Putin bahwa NATO tidak menginginkan perang. Lebih dari itu, Stoltenberg mengakui bahwa dia dan ayahnya menekankan pentingnya menjaga dialog dengan Rusia, bahkan dalam kasus-kasus di mana sebagian besar sekutu menolak gagasan ini. Stoltenberg dengan bangga menulis tentang bagaimana dia berhasil membangun dialog dengan orang-orang Rusia dalam kerangka NATO, bahkan setelah aneksasi Crimea. Berbeda dengan keinginan Zelensky untuk bantuan militer yang lebih tegas. Dia berkata, lihat, Zelensky ingin berperang, sedangkan saya berhasil membangun dialog dengan orang-orang Rusia yang liar, jadi ini luar biasa. Dan seperti yang ditulis Stoltenberg, baginya dialog dengan Rusia adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Dia bilang, saya kuat karena saya berbicara dengan orang-orang Rusia yang liar itu. Dan dalam bab memoarnya yang berjudul Perang Agustus, Stoltenberg mengenang pertemuan pribadinya dengan Menteri Luar Negeri Federasi Rusia, Sergei Lavrov, pada musim gugur tahun 2021. Dan dia mengakui bahwa meskipun sudah mengetahui tentang perlawanan Polandia dan negara-negara Baltik, namun demikian dia tetap mengusulkan kepada Lavrov agar Dewan Rusia NATO membahas gagasan Rusia tentang pembentukan zona penyangga di wilayah perbatasan dan penarikan pasukan sekutu ke posisi yang ada sebelum tahun 1997. Artinya, Stoltenberg siap untuk memenuhi semua tuntutan diktator Rusia, Vladimir Putin. Namun seperti yang dikatakan, agar tidak hanya menyalahkan Stoltenberg, perlu juga dicatat bahwa tak lama setelah dialog antara Stoltenberg dan Lavrov, Amerika Serikat secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk membahas penempatan kekuatan di Eropa. Dan ini menjadi episode yang sangat tidak menyenangkan bagi negara-negara Baltik. Dalam hal ini, para diplomat Estonia mengonfirmasi bahwa Stoltenberg memang mencoba mengangkat isu ini tanpa sepengetahuan negara-negara di timur yang berbatasan dengan NATO. Pada Januari 2022, Dewan Rusia NATO diadakan dengan harapan bahwa di sana akan terungkap niat konstruktif Rusia. Namun, orang Rusia seperti yang ditulis oleh Stoltenberg secara paradoks justru menyatakan bahwa usulan mereka bukanlah menu yang bisa dipilih sesuai selera, melainkan tawaran yang harus diterima atau ditolak secara keseluruhan. Namun, Stoltenberg bahkan tidak berkonsultasi dengan Polandia dan negara-negara Baltik. Artinya, dia hanya ingin mengorbankan sekutu-sekutu Rusia. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa jika Sekretaris Jenderal NATO dengan tenang mempertimbangkan gagasan bahwa tatanan di Eropa yang ada sebelum tahun 1997 bisa dalam beberapa hal dipulihkan sebagian, mengandalih langkah-langkah untuk memperkuat kepercayaan dengan orang Rusia, itu bukan lagi pengurangan risiko, melainkan redistribusi risiko. Dan pertanyaan seperti itu, Stoltenberg sebenarnya tidak berwenang untuk memutuskan dalam jabatannya. Artinya, setidaknya hal itu harus didiskusikan dengan para sekutu. Dan inilah momen yang menarik. Di Estonia, para pemimpin tertinggi secara terbuka menegaskan bahwa tidak ada seorang pun di NATO yang secara terbuka membahas bahwa ada yang setuju dengan kesepakatan apapun dengan orang Rusia. Oleh karena itu, ini menimbulkan pertanyaan tentang keputusan konsensus apa yang sebenarnya dijadikan dasar oleh Stoltenberg ketika misalnya sejak awal ia dengan tegas mengatakan tidak kepada Volodymyr Zelensky. Namun Stoltenberg juga mengungkapkan bahwa pada hari-hari pertama perang, Perdana Menteri Inggris saat itu Boris Johnson secara langsung menyatakan dalam pertemuan tertutup bahwa mereka tidak bisa mulai menembak jatuh pesawat Rusia. Dan Emmanuel Macron memperingatkan bahwa keterlibatan Eropa yang berlebihan dapat memperkuat versi Rusia tentang keterlibatan langsung NATO. Oleh karena itu, dia menyerukan agar tidak terlalu ikut campur dalam perang ini. Dia berkata, dengarkan, jangan sampai terjadi. Putin akan berpikir bahwa kita juga ikut berperang. Tidak, sama sekali tidak. Dan di sini, saya akan mengutip pernyataan dari jurnalis itu, Ait Salu. Seperti yang ditunjukkan oleh pertemuan antara Stoltenberg dan Lavrov yang dijelaskan sendiri oleh mantan sekretaris jenderal itu dengan keterus-terangan yang luar biasa, bagi sayap timur NATO, jalan tengah yang masuk akal bisa berarti mengabaikan kepentingan negara-negara yang bergabung dengan aliansi belakangan.
Stoltenberg cenderung memandang dialog sebagai prosedur yang netral dari segi nilai, seolah-olah saluran komunikasi itu sendiri sudah merupakan suatu keunggulan. Pada kenyataannya, semuanya tergantung pada apa yang dinormalisasi melalui dialog tersebut. Dari sudut pandang negara kecil, dialog tidak pernah menjadi kebajikan yang abstrak dan mutlak. Dalam situasi tertentu, harga dari dialog bisa jadi adalah penurunan tingkat keamanan. Di sini saya akan berhenti sejenak. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini, itu sangat penting. Tekan tombol lonceng dan jangan lupa beri like. Jika informasi ini bermanfaat dan menarik bagi Anda bisa mendukung kerja saluran YouTube ini dengan donasi Anda. Misalnya melalui kode QR di layar Anda atau melalui tautan di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa semuanya.